Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Kepala Sekolah TKIP Jamiatul Mustaqim, yang saya hormati semua Dewan Guru TKIP Jamiatul Mustaqim. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua yang telah berkenan hadir dalam kegiatan hari ini, yaitu diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca bacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang materi budaya positif. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya sedikit sama ibu-ibu. Kira-kira yang terbesit dalam pikiran ibu-ibu tentang budaya positif itu apa? Mungkin ada yang berkenan untuk berpendapat, silakan. Ya, silakan Ibu. Kebiasaan baik. Ya. Baik Ibu Siti, terima kasih. Tadi sudah berpartisipasi dengan menjawab membiasakan kebiasaannya atau pembiasaan hal-hal yang baik. Nah, di sini kebiasaan yang baik yang ditanamkan pada anak sejak dini akan membantu mereka menjadi individu yang tangguh, menjadi individu yang bertanggung jawab, serta bisa memberikan manfaat dalam lingkup keluarga. Nah, berarti di sini kebiasaan baik itu tidak harus dilakukan di sekolah, tapi juga yang dilakukan di rumah setiap hari. Kemudian kebiasaan baik ini kira-kira apakah bisa membantu anak untuk mengembangkan moral dan karakternya, ibu-ibu? Ada yang ingin berpendapat? Iya, bisa. Di sini sangat membantu anak untuk mengembangkan moral dan karakternya. Nah, berarti hal-hal yang baik yang kita lakukan sebagai guru ataupun sebagai orang tua ini biasanya ada saling keterkaitan ya Bu ya. Nah, mungkin contohnya atau kebiasaan baik yang dilakukan di rumah itu contohnya mungkin seperti ini. Saat bangun pagi, mungkin di rumah kita harus membiasakan anak-anak harus merapikan tempat tidurnya, kemudian melipat selimutnya, menyusun lagi misalkan bantalnya di mana supaya lebih rapi, begitu ya Bu ya. Dan itu bisa dilakukan sehari-hari di dalam rumah. Nah, selain itu juga mungkin juga bisa di rumah bisa seperti ini. Mungkin membantu hal-hal yang kecil di dalam rumah. Contoh mungkin saat ibunya mungkin ada kegiatan, bisa membantu hal-hal yang kecil yang praktis yang tidak berbahaya. Contohnya kalau ibunya masak sayur, nggak apa-apa membantu untuk memetikin sayurnya, begitu ya Bu ya. Terus bisa membantu mencuci sayurnya, begitu. Kemudian juga ini juga salah satunya juga bisa melatih anak ini loh, mandi sendiri. Nah, sehingga anak-anak itu nanti terbiasa sudah merasa bisa mandi sendiri, itu anak-anak itu sudah senang sekali. Nah, kemudian saat di sekolah mungkin kita juga membiasakan hal-hal yang baik seperti misalnya
Setelah anak-anak bermain bersama teman-temannya, bermain apa saja yang ada di dalam kelas, anak-anak bisa mengembalikan alat mainnya itu di tempatnya. Tidak harus dengan bermain dengan alat tulisnya yang sudah selesai digunakan itu bisa dikembalikan di tempatnya. Nah, di sini selain membantu anak dalam hal kemandiriannya, juga bisa membantu anak dalam merasa tanggung jawabnya. Dia tahu tanggung jawabnya. Setelah mainan berarti saya harus mengembalikan. Setelah selesai belajar, saya juga harus merapikan alat tulis di tempatnya seperti semula. Nah, di sini kita bisa melatih. Jadi kebiasaan itu tidak harus dilakukan di dalam rumah, tapi juga setiap hari dilakukan di dalam sekolah. Kemudian di sini kita sebagai guru atau sebagai orang tua, nah bagaimana cara kita memberikan kebiasaan itu? Nah, cara kita adalah kita sebagai model, kita sebagai contoh, atau kita sebagai teladan buat anak kita. Saat kita di rumah juga sebagai contoh atau teladan. Begitu juga dengan di sekolah. Terus saat kebiasaan itu pun juga harus dilakukan secara konsisten, ya ibu-ibu kan, atau secara terus-menerus. Dan yang pasti harus penuh dengan kesabaran, karena anak-anak usia dini itu tidak harus menghafal, tetapi dengan pembiasaan yang setiap hari kita lakukan itu akan tertanam dalam pikirannya, gitu ya Bu ya. Dan yang pasti harus diimbangi dengan rasa kasih sayang kita. Jadi kita memberi contoh, memberi teladan dengan penuh kesabaran, kemudian dilakukan secara konsisten, dan yang penting adalah dengan rasa penuh kasih sayang. Baik ibu-ibu, selain yang tadi juga masih banyak loh contoh-contoh yang lain tentang kebiasaan-kebiasaan baik itu, seperti misalnya kejujuran. Nah, kejujuran ini sangat penting sepertinya ya Bu ya, untuk kita tanamkan sejak dini. Betul atau tidak Ibu? Iya betul. Kenapa harus kita tanamkan sejak dini, sejak masih kecil? Karena kejujuran ini akan terbawa sampai dia dewasa. Karena kalau tidak dia melakukan satu kebohongan, biasanya ini anak-anak itu akan mengulangi. Apalagi kalau sekiranya kita tanya, tadi kamu nangis kenapa? Tidak kena apa-apa. Tadi ibu lihat kamu tadi itu bertengkar loh. Terus kemudian kamu main pukul-pukulan ya? Itu pasti anak-anak akan menjawab, dia akan mencari kebenaran. Enggak, saya nggak pukul, saya nggak main pukul-pukulan, seperti itu. Nah, di sini itu kejujuran sangat penting sekali untuk kedepannya, supaya menjadi individu yang menjadi anak yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Mungkin di sini ya Bu ya. Nah, kejujuran. Kemudian apa lagi contoh selain kejujuran? Bisa melatih disiplin mungkin. Nah, di sini kebiasaan disiplin juga harus kita tanamkan sejak ini. Disiplin itu banyak sekali Bu. Contohnya nggak harus disiplin saat kita datang ke sekolah, bisa disiplin waktu, mungkin saat kita mendengar azan. Nah, di sini harus kita tanamkan. Saat mendengar azan berarti sudah waktunya untuk sholat. Nah, di sini harus kita
kita tanamkan supaya anak ini tidak apa ya, tidak menunda-nunda kewajibannya. Nah, ini juga termasuk mengajarkan pada anak tentang disiplin waktu itu dari sejak dini, karena ini semuanya akan apa ya, akan terbawa sampai dia dewasa gitu ya Bu ya. Nah, selain kedisiplinan, mungkin apa lagi? Ada ibu-ibu yang ingin berpendapat? Harus ini apa ya? Rajin itu banyak sekali. Pengertian rajin itu banyak sekali ya Bu ya. Nah, harus rajin belajar, harus rajin membaca. Tapi kalau untuk anak-anak dini itu kan tidak membaca. Mungkin seperti ini. Mungkin kita kalau ini bisa membantu anak itu supaya dia rajin, ya membiasakan setiap hari. Tidak apa-apa, setiap hari kita mengenalkan apa ya, mungkin satu huruf, tidak perlu waktu yang harus berjam-jam gitu ya Bu ya. Yang penting itu intens, terus konsisten dilakukan. Misalnya setiap hari minimal 5 menit anak-anak rajin, kita ajak apa ya, kita mengajak untuk membaca buku cerita di sini Bu ya, bukan membaca buku yang sudah untuk anak-anak SD atau jenjang selanjutnya. Tapi kalau memang usia anak itu sudah di jenjang SD atau yang lebih atas, ya tidak apa-apa, kita sesuaikan dengan usianya. Kalau di usia TK ya kita sesuaikan dengan usianya, begitu juga dengan jenjang selanjutnya. Kalau di usia TK itu biasanya yang simpel-simpel Bu, nggak perlu banyak, kita cukup 5 menit atau 3 menit, tapi kita tiap hari kita ajak baca, kita bercerita. Di situ juga bisa apa ya, bisa menumbuhkan nanti anak-anak akan terbiasa. Jadi dia itu akan rajin, mungkin akan menjadi kebiasaan. Jadi tidak merasa apa ya, merasa beban ya Bu ya. Nah, kemudian selain itu juga contoh-contoh yang lain mungkin bisa seperti ini ya. Mungkin ada yang ibu mau berpendapat? Selain kita mengajarkan tadi kan ada rajin, terus disiplin, kemudian mengajar apa tadi, membiasakan yang setiap pagi, atau yang kegiatan-kegiatan di rumah ibu deh. Mungkin ada yang ibu berpendapat saat di rumah, mungkin anaknya ada yang sering membantu apa gitu. Oke. Ada yang pasti ada ya Bu. Ini secara tidak sadar, bukan nggak sadar sih. Mungkin kita ini mungkin pernah kita lakukan dengan anak, tapi ya itu nggak, maksudnya kita nggak apa ya, dibilang nggak sadar juga bukan gitu ya Bu ya. Tapi saya yakin kebiasaan itu setiap hari pasti ibu lakukan di rumah. Contoh saat makan kamu harus duduk ya. Nah di situ kan suatu kebiasaan baik juga. Ibu setiap hari juga melakukan di rumah, ya kan Bu? Nah itu mungkin kita nggak membayangkan itu akan terbawa sampai dia dewasa. Ya kan, kalau makan harus duduk gitu kan, karena itu memang salah satu adab ya Bu ya, salah satu adab yang memang harus kita terapkan saat kita makan. Memang tidak boleh jalan-jalan atau tidak boleh berdiri. Kemudian selain itu mungkin di rumah membiasakan saling kerjasama dalam lingkup keluarga ini Bu, misalnya dalam kegiatan apa-apa, maksudnya dalam kegiatan yang diadakan di keluarga, seperti kegiatan mungkin kerja bakti atau bersih-bersih rumah, itu juga bisa ya, itu juga bisa jadikan suatu kebiasaan. Pokoknya kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita lakukan itu nantinya akan membantu anak, membantu moral
dan karakternya. Yang pasti kita itu menginginkan anak-anak kita untuk kedepannya itu memiliki moral dan berkarakter yang baik. Begitu ya Ibu. Sekarang contoh apa lagi nih tentang budaya positif. Nah di sini Bu, kalau di sekolah kita, di sekolah TK ini, budaya positif itu sudah dilakukan. Ya mungkin belum yang ini ya Bu ya, yang secara universal atau secara menyeluruh. Tapi kebiasaan ini loh Bu, yang budaya 5S ya Bu ya. Mungkin ibu-ibu pernah ini kan sudah kenal dengan budaya 5S Bu. Maksudnya bukan sudah kenal, sudah tidak asing lagi. Ya Bu ya. Ya di sini budaya 5S. Nah 5S di sini itu di antaranya apa saja ibu-ibu? Ada yang tahu? Salam, senyum, sapa, santun. Dan yang satu lagi? Iya, dan yang satu lagi yang sopan. Iya baik. Budaya 5S itu ada senyum, kemudian salam, terus sapa, kemudian santun, dan sopan. Nah, selain budaya 5S, kemudian juga mungkin ada beberapa contoh lagi. Seperti apa ya? Kalau di istilah di TK itu biasanya ada empat kata ajaib gitu. Nah, di sini itu biasanya kalau anak-anak itu dengan lagu. Nah, kata empat ajaib itu kata-katanya apa saja? Yang pertama bilang saat pertama itu dia mengucapkan terima kasih. Nah, mengucapkan terima kasih ini mungkin saat anak-anak mendapatkan sesuatu, saat anak-anak mendapatkan hadiah atau pemberian dari siapa saja. Di sini anak-anak harus mengucapkan terima kasih. Nah, ini juga suatu kebiasaan. Kemudian selain kata terima kasih, mungkin ada yang tahu apalagi? Ada yang ingin berpendapat, ibu-ibu? Iya? Iya, dengan kata tolong. Nah, di sini adalah hal yang sering kita dengar. Biasanya anak ibu-ibu pernah dengar tidak seperti ini. Ada yang anak-anak meminta sesuatu. Ibu, ambilkan mainanku di atas. Ibu-ibu pernah nggak anak-anaknya meminta dengan cara seperti ini? Nah, pernah. Nah, disinilah kita coba menerapkan, bukan coba ya. Di sini kita harus menerapkan bagaimana caranya meminta tolong atau meminta bantuan dengan kata-kata yang baik, dengan tidak seperti memerintah. Karena kalau yang seperti tadi, ibu tolong ambilkan mainan saya, berarti ini seperti apa? Memerintah, anak memerintah orang tua. Begitu ya Bu. Nah, disinilah kita tanamkan bagaimana caranya supaya anak-anak ini terbiasa mengucapkan kata tolong atau minta bantuan. Setidaknya, Bu, bisa bantu saya ambilkan mainan saya di atas. Ya. Jadi di sini kita ganti, kita rubah kalimatnya. Yang tadi seperti memerintah, kita rubah seperti merasa butuh bantuan. Ya Bu ya, di sini kita perlu bantuan. Jadi nggak harus dengan kata-kata yang seperti memerintah. Nah, dari sini ini juga sangat penting karena ini nanti anak-anak itu kalau terbawa sampai dewasa, kesannya anak-anak ini tidak punya karakter. Betul atau tidak Bu? Iya, coba si A ini enak betul ya, nyuruh orang tuanya
atau menyuruh yang lebih tua, kok seperti itu? Bahkan kadang ini kita mendengar, apa memang ibunya itu gak ngajari ya? Atau di sekolahnya itu tidak mengajarkan ya? Bagaimana caranya kalau kita mau minta bantuan kepada orang lain? Nah, seperti itu. Di sini pun di kelas juga sama. Terkadang ada anak-anak bahkan belum tahu mamanya, hei sini kamu buangkan itu. Ada bu, di sini di kelas itu ada. Walaupun anak kecil itu ada, nah disinilah yang memang harus kita yang harus kita coba tanamkan kebiasaan bagaimana caranya untuk memberi untuk meminta bantuan secara baik atau tadi sopan ibu ya, bisa seperti itu. Kita meminta bantuan orang dengan secara yang baik, dengan secara sopan. Nah, berarti yang budaya-budaya yang tadi bu, berarti intinya saling berkaitan. Mungkin seperti itu bu ya, budaya itu saling berkaitan. Kemudian selain itu tadi sudah ada yang pertama terima kasih, kemudian yang kedua adalah minta tolong. Nah, yang ketiga adalah di sini itu jarang sekali anak-anak itu mau atau punya inisiatif sendiri. Jangankan anak-anak bu, orang tua pun kadang belum ada inisiatif, yaitu dengan kata maaf. Nah, maaf ini loh maknanya sangat gimana ya, sangat penting sekali. Ini jarang sekali loh bu, jarang sekali kita orang tua kita sebagai orang tua atau sebagai guru, kita merasa bersalah, belum tentu berani untuk meminta maaf. Contoh aja deh, mungkin ibu-ibu lah di rumah, antara ibu sama suami ibu, kira-kira bagaimana? Kalau ibu-ibu melakukan kesalahan, berani tidak langsung minta maaf ke suami? Belum tentu. Nah iya, ada rasa gengsinya ada. Pokoknya semuanya itu terus merasa benar sendiri. Ini sudah bu. Nah di sini ini sangat mungkin sangat berat ya bu ya, sangat berat. Sebenarnya sih tidak berat kalau kita memang menyadari dan kita sudah meyakini dan kita sudah menanamkan tadi harus kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Tapi ini memang jarang sekali bu, jarang sekali. Bahkan dengan anak-anak, untuk misalkan dalam kelas ada yang melakukan kesalahan, misalkan memukul temannya dengan balok. Ada bu kemarin cepat gitu, saat bermain balok, di situ dia yang langsung lari, tiba-tiba nangis. Kemudian saya tanya, kenapa nangis mas? Dipukul. Sama siapa? Sama si A. Nah, di sini kita sebagai guru pasti akan mencari solusinya, akan mendekatkan anaknya, akan memanggil, gitu ya bu ya. Kenapa tadi mainannya sampai memukul? Terus kalau kita coba sekarang, kalau bermain harus sama-sama, harus tidak saling menyakiti, karena kalau memukul itu pasti rasanya sakit. Kalau dipukul lagi rasanya sakit atau tidak? Pasti jawabnya sakit. Nah sekarang bagaimana supaya mainannya tetap sama-sama, terus nanti tidak pukul-pukul lagi? Ayo siapa yang mulai tadi? Siapa yang memukul duluan? Saya bu. Berarti harus apa? Harus meminta maaf. Di sini loh bu, masih ada anak yang menyembunyikan tangannya begini disuruh minta maaf. Anak yang sekecil, maksudnya anak yang di usia sekarang itu masih ada yang tidak mau untuk meminta maaf duluan. Nah di sini itu mungkin dibilang seperti PR kita, karena sekali ini
Dia mungkin mau tapi secara terpaksa. Bisa lakukan secara terpaksa. Daripada nanti saya nggak boleh dimainin ibu guru lagi. Ya sudah, maaf ya gitu. Tapi kan di sini guru selalu memberikan pengertian. Saat kita melakukan kesalahan, apalagi kalau kita yang duluan melakukan kesalahan, berarti kita harus berani untuk meminta maaf. Karena meminta maaf ini itu sangat berat sekali, susah. Ya, mungkin karena apa? Karena tidak ada kurang adanya inisiatif. Kalau anak-anak mungkin masih perlu kita arahkan, masih perlu kita bimbing. Tapi kalau misalnya orang yang sudah dewasa, banyak faktor. Ada yang gengsi, ada yang wong dianya juga begitu kok, ngapain minta maaf duluan, juga ada. Yang merasa benar sendiri itu juga ada. Nah di sini kata maaf ini sangat penting, sangat bermanfaat. Kalau kita bisa menjadikan kata maaf ini sebagai sebuah keyakinan, sebuah kesadaran diri, insya Allah kita juga akan menjadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Dalam pengertian kita akan merefleksikan diri kita, akan selalu belajar dari kesalahan yang kemarin supaya kita tidak mengulangi untuk yang akan datang, dan yang pasti untuk menjadi orang yang lebih baik. Nah di sini, karakter ini juga harus ditanamkan pada anak sejak dini, ya Bu ya. Kemudian selain kata maaf, tadi sudah berapa Ibu? Sudah 3 ya Bu ya? Terima kasih, minta tolong, kemudian maaf, kemudian kata ajaib yang keempat adalah permisi. Nah di sini berarti tentang budaya tadi, sopan, ya Bu ya. Permisi, gimana perilaku kita saat kita berperilaku dengan orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita, baik di sekolah maupun di luar rumah, maupun berarti selain di rumah berarti di situ kan ada masyarakat ya Bu ya. Nah ada masyarakat karena kita di sini kan di sekolah kita juga banyak teman-teman dengan dengan perbedaannya masing-masing. Kemudian saat kita di rumah sama dengan perbedaannya masing-masing. Nah di sini kita harus saling menjaga, saling menghargai, saling menghormati. Nah ini juga perlu kita tanamkan sejak dini. Nah di sini permisi itu adalah bahasa yang kalau untuk anak-anak usia dini itu mungkin supaya mudah diingat ya Bu ya, supaya mudah dicerna. Karena apa? Kalau kita pakai kata-kata yang harus sopan, harus nunduk, itu kayaknya agak ini ya Bu ya. Mungkin ya itu kalau untuk di usia yang di usia yang udah kayak SMP atau mungkin itu mudah. Nah kata permisi ini kan sama seperti sopan. Saat kita lewat di depan orang, kita bilang, Ibu, mohon maaf, permisi. Nah itu dan ini Bu, kebiasaan ini pun kita ajarkan setiap hari, kita ulang setiap hari. Belum tentu anak itu langsung mungkin ada hari ini kita ajarkan, mungkin besok yang ingat itu satu anak. Nah dan itu juga mungkin satu kata yang dipakai, permisi aja. Yang lainnya saat dia bermain tepuk-tepukan sama temannya pun juga lupa. Nah kenapa di sini tadi dengan pembiasaan setiap hari, baik di sekolah maupun di rumah atau di mana saja, ya Bu ya. Karena kita kan selain di rumah, kita mungkin juga pengen kemana, pokoknya di mana kita
berada, di situ juga kita jadikan pembiasaan sehingga apa tadi, karakternya anak itu terbentuk dari dini, dan insya Allah dampaknya juga akan terbawa sampai dia dewasa. Oke, baik Bu, mungkin saya tambah satu lagi deh, contohnya mungkin ini, kita membiasakan memberikan anak sebuah kepercayaan, ya Bu ya. Kalau kita memberikan kepercayaan pada anak, kita biasakan, nanti ini juga akan membantu anak untuk apa ya? Dia harus nih, saya harus bertanggung jawab nih karena saya sudah dikasih kepercayaan sama orang tua. Nah, di sini ini juga perlu kita tanamkan sejak dini. Contohnya, misalkan dari rumah ibu menitipkan mungkin berupa apa atau uang atau apapun yang harus disampaikan kepada ibu gurunya. Nah, di sini nanti saat sekolah, terus kemudian kembali ke rumah, ibu bisa bertanya sama si anak, tadi yang ibu sampaikan yang untuk dikasihkan ke ibu gurunya itu sudah dikasih atau belum ya nak? Nah, mungkin ini nanti anak itu akan menjawab. Kalaupun dia mungkin belum mengasih, belum Bu, tadi lupa. Biasanya itu jawaban anak-anak ya Bu ya. Nah, belum tadi lupa. Baik, gak apa-apa. Dan ini harus diulang karena tadi adalah pembiasaan sehari-hari ya Bu ya. Ini besok diulang lagi. Ya sudah, hari tidak apa-apa. Besok tolong dikasihkan ya sama ibu gurunya. Nah, di situ kita coba lagi. Setelah sampainya kita tanya lagi. Setelah pulang, kalau si anak sudah menyampaikan ke ibu gurunya, nah berarti anak ini sudah sudah berhasil. Ya Bu ya, sudah berhasil, walaupun tingkat keberhasilannya mungkin belum seperti yang kita harapkan. Namanya juga anak-anak Bu ya, dan itu sudah merupakan suatu kebanggaan. Nah, disinilah nilai kepercayaan yang harus kita biasakan ke anak sejak dini. Jadi semua kebiasaan baik tadi itu akan memiliki dampak yang positif untuk kedepannya. Kita sebagai guru, kita sebagai orang tua, di sini berarti harus memperhatikan, harus menjadi, kita sebagai guru harus ada kolaborasi ya Bu ya. Kalau di rumah berarti orang tuanya, kalau di sekolah berarti ibu gurunya. Nah, di sini harus kolaborasi, harus bersinergi antara orang tua dan guru, karena di sekolah pun juga anak-anak terbatas waktunya, lebih banyak di rumah. Nah, di sini berarti peran pembiasaan baik itu lebih banyak dilakukan di rumah kalau dalam sehari-harinya. Kalau di sekolahnya ya dilakukan setiap hari, tapi dengan waktu yang sangat terbatas. Mungkin itu ya Bu ya, untuk kebiasaan setiap hari. Jadi ayo dari sekarang kita mulai menjadikan pembiasaan yang baik. Kita menjadikan diri kita sebagai model, kita menjadikan diri kita sebagai teladan, terus dengan kesabaran, dengan keyakinan kita, dan kita lakukan secara konsisten, insya Allah karakter atau moral anak yang kita harapkan dapat terbentuk. Cukup. Nah, 4 kata ini sama pembiasaan tadi itu berarti sangat penting sekali, gitu ya Bu ya, sangat penting sekali. Jadi ayo kita saling di sini ya, kolaborasi, kita saling bersinergi, kita saling bekerja sama supaya karakter anak ini terbentuk sesuai dengan yang kita harapkan. Sudah, ya Bu? Nilai-nilai
Iya, nilai-nilai kebajikan. Betul sekali ya Ibu. Baik, untuk selanjutnya tadi ada pendapat dari Ibu Norma, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan fondasi perilaku dan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini contohnya seperti kejujuran, kemudian kerendahan hati. Apakah budaya positif ini sangat penting untuk kita terapkan dalam sekolah kita? Sangat penting. Baik, kenapa sangat penting? Karena dengan menerapkan budaya positif akan menumbuhkan rasa motivasi dalam diri anak. Kita sebagai guru tidak hanya mengetahui, tapi kita harus memperdalam dan menyebar dan memiliki kewajiban untuk menyebarluaskan kepada seluruh warga sekolah, terutama kepada peserta didik. Karena peserta didik nantinya akan memiliki rasa tanggung jawab, akan memiliki akhlak berbudi luhur dan berakhlak mulia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan terwujudnya profil pelajar Pancasila. Baik, di sini ada beberapa kaitannya tentang budaya positif, yaitu konsep yang berkaitan dengan budaya positif, yaitu yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, untuk poin yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Di sini belajar dengan berdiferensiasi berarti kita memberikan pembelajaran yang sesuai dengan anak, sesuai dengan apa yang dibutuhkan anak, dan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini ada beberapa elemen dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kita yakin anak didik kita pasti beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Kemudian untuk yang kedua adalah berkebinekaan global. Di sini adalah nilai-nilai kebudayaan. Kemudian untuk yang ketiga adalah bergotong royong. Bergotong royong ini tidak hanya di kelas saja, tapi di sini bisa kerjasama untuk semua warga sekolah ataupun di luar warga sekolah. Kemudian yang keempat adalah kreatif, yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang keenam adalah mandiri. Baik, Bapak Ibu, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid. Di sini kita sebagai guru beranggapan bahwa kita ini bisa mengontrol murid, padahal itu tidak bisa. Ya, karena itu hanya sebagai miskonsepsi atau hanya ilusi saja. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini adalah seperti bujukan atau rayuan, dan itu juga hanya sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Di sini jika ada siswa yang berbuat kesalahan kemudian berubah, itu belum tentu karena hati nuraninya, tetapi mungkin karena dia merasa takut untuk dihukum atau dimarahi atau dia mengharapkan sesuatu imbalan. Kemudian di sini adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru sudah pasti kita lebih dewasa dari anak-anak, tapi kita juga tidak bisa memaksa untuk memaksa anak-anak ya Bu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, ini menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita berbeda. Setiap manusia berbeda. Kemudian untuk yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Terus menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita kembali lagi, setiap orang berbeda, pasti setiap orang mempunyai impian atau harapan atau gambaran ke depannya itu yang berbeda juga. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar kepandangan sama dengan kita. Untuk teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita yang berusaha memahami orang lain. Kemudian yang keempat adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian suatu perilaku memiliki tujuan. Jika kita menemukan siswa yang melakukan suatu kesalahan atau berperilaku yang kurang baik, pasti ada sebabnya. Disinilah kita harus mencari tahu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi di sini hanya diri kita yang bisa mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian untuk menurut stimulus, ada pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini biasanya kalau kita membujuk tidak berhasil, ujung-ujungnya pasti akan memaksa. Kemudian kolaborasi. Nah, di sini kita sebagai guru harus berkolaborasi dengan murid dengan cara apa? Berkomunikasi. Ya Bu, berkomunikasi untuk mencari solusinya sama-sama. Nah, di konsensus ini berarti itu adalah kesepakatan. Jadi solusi yang sudah kita sepakati, solusi yang sudah disepakati antara guru dan siswa. Kemudian model berpikir menang kalah ini menurut stimulus respon. Kemudian menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi di sini mungkin Ibu pernah mendengar istilah apa ya, win-win solution gitu ya Bu ya. Jadi tidak ada yang kalah. Di sini anak yang melakukan kesalahan tidak berarti kalah, ya Bu. Jadi kita sebagai guru harus mengajarkan anak untuk apa ya? Untuk menciptakan anak tersebut dengan identitas berhasil. Karena apa? Untuk kedepannya dia akan tercipta di dalam pikirannya, saya harus menjadi orang yang bertanggung jawab walaupun saya melakukan kesalahan. Gitu ya Bu ya. Jadi tidak berarti yang salah itu harus kalah, gitu ya Bu ya. Intinya berarti di sini yang salah tetap menang. Karena dengan mengganti identitas berhasil, bukan identitas sebagai manusia yang gagal. Baik Ibu, untuk selanjutnya kemudian ini untuk poin berikutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini.
Nah, di sini anak dulu yang meyakini nilai-nilai ya yang diyakininya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Di sini siswa dulu harus punya kesadaran diri. Siswa harus punya kesadaran diri dulu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini kalau siswa sudah punya motivasi, sudah punya kesadaran diri, tanpa kita pantau, tanpa diawasi pun, siswa akan tetap melakukan perilaku yang baik. Ya Bu ya, tanpa kita pantau berarti tidak ada perilaku yang berubah pada siswa. Dia akan tetap menjadi anak yang baik, yang berperilaku baik sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, di sini kita semua harus ini harus kita resapi ya Bu ya, bukan kita sebagai guru tapi semua termasuk anak didik. Kemudian toleransi ras. Untuk yang kedua adalah dari Ibu Primarius atau program PIP adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini sudah menyeluruh tanpa memandang apapun. Kemudian untuk yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Inilah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan Ibu ya. Kemudian untuk selanjutnya di sini adalah ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, kemudian keamanan, kesehatan, mohon maaf ya Ibu, ini sebenarnya Oke baik, mohon maaf Ibu ya, kesalahan tadi di sini tanpa disengaja. Oke, untuk 5 kebutuhan dasar manusia, yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan dan kesehatan. Nah ini biasanya kalau di kelas kita itu ada anak yang suka tidur, drosor atau bagaimana, itu biasanya ada salah satu kebutuhan yang kurang terpenuhi. Misalkan kalau dia ngantuk berarti dia kurang tidur, itu kesehatannya kan. Bisa juga sakit, berarti keamanannya gitu ya Bu ya, kesehatannya maksud saya.
Kemudian untuk yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini saya ambil contoh biasanya dalam sebuah kelompok kecil, biasanya ada anak yang menyendiri atau merasa tersisihkan atau merasa terkecilkan. Kemudian untuk yang ketiga ada penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ini di kelas biasanya ada begini, Bu, saya mau. Dia tidak akan berhenti untuk supaya dipanggil, dia nggak akan berhenti dia, Bu ya. Nah, disinilah anak-anak itu ingin didengar, anak itu ingin diakui, ya Bu ya, anak diperhatikan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Di sini kita tahu gaya belajar siswa itu ada 3, ada yang visual, ada yang audio, dan ada yang kinestetik. Nah, yang kinestetik ini loh, tidak mungkin dia bisa duduk antang. Nah, di sini guru harus kreatif, berinovasi, dan memberi pembelajaran yang bervariasi. Kemudian untuk yang kelima adalah kesenangan. Nah, ini biasanya ada bermain, humor, antusias, atau tertawa. Ibu-ibu dan bapak-bapak pernah nggak mendengar anak yang teriaknya nyaring sekali? Secara refleks kita mungkin merasa terganggu ya Bu ya. Tapi sebenarnya itu kita harus membiarkannya. Itu mungkin juga tidak bertahan lama, mungkin hanya sebentar. Gitu ya Bu ya. Karena apa? Itu adalah salah satu kebutuhannya. Jadi bisa dengan bermain. Kalau di PAUD, di TK mungkin bisa sambil belajar seraya bermain, gitu ya Bu ya. Atau permainan-permainan yang lain. Kemudian yang selanjutnya adalah motivasi perilaku. Tadi ini masih motivasi perilaku manusia itu ada 2 faktor ya Bu ya. Ada faktor dari dalam dan ada faktor dari luar atau ekstrinsik. Yang dari luar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini termasuk faktor dari luar. Kemudian yang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Atau ini adalah yang dari dalam diri sendiri. Itu ya Bu ya. Jadi kalau siswa itu sudah punya kesadaran atau punya keyakinan, dia tidak akan berubah. Dia akan tetap seperti yang tadi saya sampaikan, tetap akan berperilaku baik walaupun tidak dipantau, Ibu ya. Kemudian untuk yang selanjutnya masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia ya Bu ya. Ada 3 istilah berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah hukuman. Kemudian yang kedua konsekuensi dan yang ketiga restitusi. Apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Ada yang ingin berpendapat? Baik, kalau hukuman ini tidak terencana, dia itu tiba-tiba Ibu, ya, anak itu nggak akan tahu apa nanti yang terjadi. Itu. Kemudian adalah bersifat satu arah. Ini antara langsung satu dengan anak dengan guru. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Hukuman fisik ini bisa mungkin dari kita hukum. Ini saya kasih contoh. Saya pernah Bu, saya dulu juga nakal, bandel. Waktu kelas 1 SMP, berarti sekarang kelas 7 ya Bu ya. Nah, waktu upacara bendera, saya tidak memakai kaos kaki. Ujungnya saya disuruh lari meninggalkan halaman 3 kali. Nah, itu saya pernah di waktu SMP. Nah, itu juga termasuk hukuman secara fisik. Kemudian yang hukuman yang psikis atau verbal itu yang bagaimana? Itu ada dengan ucapan. Ya, kita misalkan begini. Contoh, saya juga pernah
di tahun yang sama, di kelas yang sama. Yang namanya zaman dulu Bu, buku tulis satu itu saya itu saya pakai untuk semua mata pelajaran. Ada matematika, ada bahasa Indonesia. Entah saking saya nggak bisa beli buku atau bagaimana, karena ya kondisi dulu kita nggak tahu ya Bu ya. Pokoknya seperti itu. Ujungnya waktu pelajaran pas kebetulan pelajaran biologi, saya itu terus jam terakhir jam 12 saya ditanya mana PR-nya. Maaf Pak, saya tidak mengerjakan, saya lupa. Allah, itu alasan kamu saja. Akhirnya sekarang kamu silakan keluar kelas, tidak usah mengikuti pelajaran saya. Karena saya bandel, disuruh keluar pun saya langsung pulang ke rumah. Karena jam merasa jam terakhir, akhirnya saya nggak kembali ke sekolah. Dan itu sampai sekarang itu saya ingat, bahkan wajah beliau itu secara detail pun saya ingat. Jadi kita ini harus berhati-hati dengan ucapan kita. Ternyata jangka panjang sekali. Jangka panjang sekali ya Bu-ibu ya. Kemudian kalau konsekuensi itu tidak sekejam dengan hukuman. Karena apa? Karena konsekuensi itu sudah ada kesepakatan antara siswa dan guru. Walaupun kesepakatan itu membuat kita tetap tidak nyaman, membuat kita selalu dimonitoring. Besok, contoh, hari ini saya melakukan kesalahan. Kemudian besok pasti gurunya bilang gini, oh besok akan saya lihat lagi, akan melakukan kesalahan lagi atau tidak. Kemudian untuk yang ketiga adalah restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, di sini kita yang harus ngobrol lagi sama murid. Kalau ada anak yang melakukan kesalahan, di sini kita mencari, berkomunikasi dengan baik, mencari alasannya mengapa melakukan perbuatan itu, kemudian mencari solusinya secara mandiri. Tentunya siswa akan dibantu oleh guru. Maaf ya Bu ya. Oke. Oke, siap. Kemudian untuk yang ini adalah ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Kemudian yang keempat adalah sebagai pemantau. Kemudian yang kelima adalah sebagai manajer. Nah sekarang kita sebagai guru sebenarnya posisi kita saat ini itu berada di posisi yang mana? Itu ya Bu ya. Jadi kita sambil merefleksi diri ini. Jujur kalau saya sebagai pemantau, saya juga sebagai penghukum. Oke baik. Kemudian saya lanjut. Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, hormat bendera selama 1 jam. Berarti di sini adalah sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Berarti ini sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat lagi seperti ini ya. Berarti ini posisi kita sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut koperasi dan jangan diulangi lagi ya. Nah mungkin waktu membuat kesepakatan kelas di sini sudah dicantumkan jika tidak melengkapi atribut harus membeli perlengkapan atributnya ke koperasi. Kemudian yang kelima, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Dan ini adalah sebagai manajer. Oke baik. Kemudian saya lanjut ya Bu ya. Oke. Di sini untuk yang pertama, posisi kontrol. Apakah aku tidak pernah
pernah benar melakukannya? Baik, sekarang untuk ini seperti pertanyaan ya Bu ya. Posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya? Ini sebagai apa Ibu? Sebagai penghukum atau pemantau? Sebagai pemantau. Kemudian untuk yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini sebagai penghukum atau pembuat merasa bersalah? Pembuat merasa bersalah. Baik, betul sekali Ibu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan Ibu Bapak. Nah, ini sebagai apa? Sebagai teman. Kemudian yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai apa? Sebagai penghukum. Oke, baik. Nah, disinilah kita kira-kira berada di posisi yang mana? Iya, kita harus belajar sebagai posisi manajer ya Bu ya di sini. Karena apa? Di sini tidak ada hukuman. Di sini bagaimana cara kita membantu siswa untuk mencari solusi secara mandiri, ya Bu ya. Oke, baik. Untuk yang poin selanjutnya adalah pembentukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Mengapa keyakinan kelas? Karena yang mau kita bentuk di sini adalah motivasi dalam diri siswa. Jadi kita membuatnya dari keyakinan kelas, ya Bu ya. Kemudian ada cirinya yaitu satu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal, kemudian berupa pernyataan universal ini nilai-nilai kebajikan Ibu ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan yang positif, perlu digarisbawahi, tidak menggunakan kata tidak ataupun menggunakan kata ya jangan atau dilarang. Kita rubah misalkan kamu tidak boleh terlambat ke sekolah, berarti harus datang tepat waktu. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif dan sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak Bu. Misalkan cukup 2 dulu. Nanti kalau memang ini sudah tertanam boleh nanti dirubah lagi keyakinan kelasnya, ya Bu ya. Kemudian sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini berarti seluruh warga sekolah kalau sudah sepakat, kalau sudah setuju berarti oke, tinggal laksanakan. Oke, ada selanjutnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kembali lagi ngobrol, ya Bu ya. Guru harus ngobrol dengan siswanya. Untuk mencari apa? Yang mencari solusinya, membantu anak mencari solusi secara mandiri. Jadi kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, jangan tiba-tiba atau ujuk-ujuk dihukum, tapi diajak ngobrol. Kita cari kenapa, alasannya, kemudian kita bantu mencari solusinya secara mandiri. Nah, di sini ada tiga tahap dalam segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu kok. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi di sini bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu, ya Bu. Nah, di sini walaupun siswa melakukan kesalahan, kita tidak
ya, tidak namanya langsung ini kamu bersalah, itu tidak. Tapi di sini yang kita bentuk adalah mentalnya, supaya tidak drop atau down ya. Jadi kita bentuk dulu mentalnya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan si anak. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti mempunyai alasan melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena kamu telah mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Kemudian untuk yang tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini adalah contoh ucapan atau kata-kata yang kita ucapkan kepada anak di saat anak melakukan kesalahan. Dan yang terakhir nih, udah selesai Bu, tinggal penutup. Cepat kan Bu? Oke baik. Kemudian ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi tadi ya Bu ya, kita merefleksi sebenarnya posisi kita ini sebagai apa? Gitu ya Bu. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Sebagai among itu adalah sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah standar dengan standar nasional pendidikan. Jadi di sini Bu, kita berharap mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manajer. Manajer itu tidak harus di perusahaan ya Bu ya. Kalau di guru berarti kita menjadi manajer buat anak-anak kita. Ya Bu ya, kita menjadi among. Di sini kita menjadi penuntun. Kewajiban kita sebagai guru adalah penuntun sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ya Bu ya. Nah, mungkin sampai di sini aja pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita kegiatan, kita bikin keyakinan kelas dulu ya. Nah, keyakinan kelas itu sama seperti dengan tata tertib yang ada di sekolah. Nah, di sekolah kita itu ada loh yang namanya tata tertib atau peraturan. Nah, di kelas kita juga buat peraturan kelas, tapi bentuknya keyakinan kelas. Ada yang tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Apa coba? Ya, keyakinan kelas itu adalah hal-hal yang baik yang diyakini anak, yang diyakini dalam diri anak. Terus anak-anak itu berusaha untuk bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang disepakati. Nah, contohnya supaya kelasnya bersih, berarti kita harus bagaimana? Menjaga kebersihan. Terus yang kedua, contohnya lagi, kalau anak-anak datang lebih awal berarti apa? Disiplin.
itu hal-hal baik. Iya, itu hal-hal baik yang harus kita yakini. Nah, sekarang sudah siap belum? Oke. Sekarang ayo, kalau keyakinan kelas itu berarti kata-katanya harus kata-kata yang bagaimana? Harus kata-kata yang bagaimana? Yang bagus. Kata-katanya harus yang baik. Oke, baiklah. Nah, sekarang kita mau buat kesepakatan dengan apa ini ya? Ini dengan cat air. Nah, cat air ada berapa warna ini? Ada 3 warna. Warna apa? Biru. Terus ini warna merah. Kemudian warna pink. Baiklah, sekarang dulu ya dikerjakan. Nah, ibu Ima mau buka dulu. Nah, ya sebentar. Oh iya, di kelas kita kan ada banyak teman, ada ibu guru. Berarti kita harus saling apa ya di dalam kelas? Saling apa? Saling menyayangi, saling menghormati. Jadi, ya, sesama teman, sesama ibu guru, kita harus saling menyayangi, saling menghormati. Oke, silakan mundur sedikit. Nah, di sini perhatikan. Tetap duduk ya. Di sini ada nih keyakinan kelas yang sudah kita buat sama-sama. Ya, ada apa tadi? Supaya kelasnya bagus. Ya, menjaga kebersihan. Bagaimana caranya tadi? Dengan apa? Ya, membuang sampah ke tempatnya. Kemudian apa yang kedua di sini? Di sini berarti kalau datang ke sekolah harus tepat waktu. Sama yang ketiga, kalau sudah ketemu sama ibu guru masuk pada sekolah, kita mengucapkan apa? Oke. Nah, sekarang yang untuk kesepakatannya, anak-anak boleh pakai jempolnya nanti ditempel di sini. Yang untuk yang menjaga kebersihan pakai warna biru, baru tangan. Baru ucapkan di tempat. Oke. Untuk yang disiplin, yang anak-anak datang tepat waktu boleh pakai warna merah. Sepakat ya? Terus kalau anak-anak datang mengucapkan salam menggunakan yang warna kuning. Bisa? Oke, sepakat ya? Berarti boleh berebut, harus antri. Nanti kalau berebut takut kena penuhnya. Ya? Oke, berarti antri.
supaya kita jadi lebih semangat, jadi lebih baik. Kira-kira nilai-nilai kelas itu penting atau tidak ya? Penting. Keren. Kenapa penting? Kenapa nilai-nilai kelas itu penting? Supaya menumbuhkan apa? Motivasi dalam diri untuk bersemangat, terus bertanggung jawab.